Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifah. Kepada yang terhormat kepada pencetus gerakan Pasti Aksi Literasi, yakni Bapak Hanifuddin, kepada Bapak Mudir, Bapak Ahmad Nidomi, tak lupa kepada ayah ibu di rumah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan yang tak lupa teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Di sini nama saya Harzatun Nisa. Saya akan menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi berdasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna global. Di dalam makna global di sini dijelaskan bagaimana sih hukumnya meminum khamr itu. Di sini sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum meminum khamr dan tentang hukum judi. Maka Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka bahwasanya meminum khamr itu memiliki banyak sekali bahaya dan cuma sedikit manfaatnya. Lalu di dalam makna global juga dijelaskan tentang pengelolaan harta anak yatim. Di situ dapat dijadikan sebagai dalilnya dari judi. Karena sesungguhnya kita ketika mengelola hartanya anak yatim itu harus benar-benar hati-hati, tidak boleh bercampur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Yang pertama, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya ia pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah pada kami tentang hukum khamr dengan sejelas-jelasnya." Kemudian turunlah ayat pada surat Al-Baqarah ayat 219 tadi. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Lalu ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamr dengan keterangan yang jelas." Maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa ayat 43. Kemudian yang kedua yaitu dari Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkisah ketika diturunkan ayat, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik." Maksudnya bagaimana? Jika kita memiliki panti asuhan atau kita merawat anak yatim, maka kita tidak boleh sembarangan dalam mengelola harta mereka. Kita tidak boleh mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim, karena kita harus betul-betul berhati-hati dengan hartanya anak yatim. Harus bisa membedakan. Sudah, itu tadi seputar makna global dan asbabun nuzul. Selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan hukum yang ada pada surat Al-Baqarah tadi. Yang pertama, apakah ayat pada Quran surat Al-Baqarah itu digunakan sebagai dasar keharaman khamr? Maka jawabannya iya. Pada ayat itu, yaitu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 219 itu digunakan sebagai dasar keharaman dari khamr. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini mencela keberadaan khamr. Itu kandungan hukum yang pertama. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan khamr dan apakah setiap yang memabukkan itu disebut dengan khamr? Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama seperti Kufah,
An-Nakhai, Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila itu mengatakan bahwa minuman yang memabukkan itu adalah minuman yang dibuat dari perasan anggur saja. Adapun minuman lain yang memabukkan itu tidak disebut dengan khamr. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Selanjutnya yang kedua, ada ulama yang berpendapat juga, yakni mayoritas ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa khamr merupakan khamr itu nama bagi segala sesuatu yang memabukkan. Jadi mereka mengatakan bahwa yang disebut khamr itu tidak terbatas kepada perasan anggur saja, tapi semua yang memabukkan disebut dengan khamr. Apa sih alasannya Imam Abu Hanifah menyebut bahwa minuman yang memabukkan itu hanya khamr? Yaitu berdasarkan pada ucapannya atau syairnya dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Mereka juga menggunakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan bahwa khamr itu minuman yang terdiri dari 2 macam campuran di hadapan Rasulullah, sedang beliau juga tidak mengingkarinya. Selanjutnya alasan dari mayoritas ulama atau Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu menyebut bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, yakni mereka berdasarkan pada 5 dalil. Yang pertama, dari hadisnya yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Yang kedua, mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Yang ketiga, mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Yang keempat, mereka juga menggunakan hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar yang lafadznya khurimat al-khamru ila akhirih. Dan yang terakhir, mereka menggunakan hadisnya Ummi Salamah yang mengatakan kepada Rasulullah bahwa Ummi Salamah yang berkata bahwa Rasulullah itu melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan. Yang terakhir saya akan menjelaskan hikmah tasyrik. Macam-macam judi. Di sini macam-macam judi yang dijelaskan pada ayat ini ya. Apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Jenis perjudian yang diharamkan di sini dijelaskan bahwa ada 2 jenis permainan atau perjudian yang diharamkan, yaitu diantaranya catur dan bermain dadu. Di situ para ulama sepakat kalau perjudian yang diharamkan yaitu catur dan dadu. Tapi Imam Syafi'i itu membolehkan permainan catur dengan syarat, yaitu tidak melampaui batas dan tidak sampai meninggalkan sholat. Itu berarti permainan catur diperbolehkan. Yang terakhir, hikmah tasyrik. Di sini dijelaskan mengapa Allah mengharamkan khamr dan judi, karena begitu besar bahayanya khamr dan judi. Di antara bahaya meminum khamr yaitu dapat menghilangkan kesadaran, dapat membuat orang menjadi hilang akal atau gila, dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang sangat banyak dan berbahaya. Bahaya judi juga banyak, diantaranya yaitu permusuhan. Jadi orang yang berjudi kan kalau satunya menang satunya kalah, kebanyakan akan menjadi permusuhan dan amarah. Sebenarnya masih banyak lagi bahayanya khamr dan judi yang telah dijelaskan dalam ayat ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.